Pak Rizik Syihab kembali muncul setelah kemunculannya terakhir kali H-1 sebelum Lebaran, di mana ketika itu dia menantang pribumi untuk berperang, teman-teman. Nah, beberapa hari yang lalu dia podcast bersama Arie Untung. Ya, seperti biasa, seperti yang kita tahu, ada playing victim dan kemudian juga pembodohan publik. Yang saya pikir ini penting juga untuk diluruskan, ya minimal menjadi informasi pembanding lah, sehingga masyarakat nanti bisa memilih dan menjadi bahan pertimbangan agar ya masyarakat Indonesia ini paham apa yang sebenarnya terjadi dan siapa sebenarnya Habib dan Mbak Alwi. Sebelumnya kita simak dulu teman-teman narasi yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab. Baru kali ini mungkin ada orang yang terkena fitnah sampai terusir gitu dari wilayahnya. Udah kayak Nabi Ibrahim. Masya Allah. Lebay bener ya. Nabi Ibrahim. Fitnahnya di mana? Ini tentu merujuk pada kasus yang dulu pernah menimpa Rizik Syihab ya, yang sampai saat ini juga sebenarnya masih diproses itu. Ya, tentang chat itu. Ya sebenarnya ini pola yang digunakan oleh Habib dan Mbak Alwi ya untuk menanamkan sentimen negatif terhadap pemerintahan yang sah, sehingga seakan-akan pemerintah itu kok nggak adil gitu dengan ulama. Makanya jargonnya itu kriminalisasi ulama, padahal bukan kriminalisasi ulama, ulama yang kriminal. Nah, Indonesia ini kan negara hukum, bos, ya kan? Ada hukum-hukum dan prosedurnya yang bisa kita tempuh. Buktinya dia kan secara sah terbukti menjadi tersangka gitu loh. Lah orang ada kok korbannya. Ya termasuk gue juga ya dulu percaya gitu dengan narasi yang dituangkan oleh Pak Rizik Syihab. Sekarang kita pikir secara logika gitu kan. Orang bodoh mana ya yang mau nama baiknya tercoreng, nama keluarganya tercoreng cuma lantaran ingin memfitnah orang yang keuntungannya itu nggak ada gitu loh. Mbak Firza Hussein kan ini se-Indonesia tahu itu kan kasusnya. Ya nggak masuk akal kalau dia rela mengorbankan nama baik keluarganya dan yang lainnya hanya untuk mitnah orang, kan gitu. Di situ bang kita kudu mikir. Lanjut. Insyaallah, tapi hal seperti ini kan berarti mestinya memiliki pendewasaan ya, Bib. Ibaratnya gini, jarak di sosmed itu cuma antara jempol sama handphone aja gitu. Kadang-kadang yang bicara itu tanpa ada dasar di belakang ilmunya. Yang kadang-kadang kemudian menimbulkan fitnah. Banyak hal dia punya satu bahan untuk dia trigger itu jadi fitnah. Contoh mungkin yang belakangan agak ramai dikit mungkin ya itu fitnah mengenai habaib misalnya. Itu kan medsos keluar gitu. Tapi Anda lihat antum menanggapinya dengan ringan gitu. Kalau tanggapan antum sendiri gimana? Kan sepertinya ada bahan-bahan untuk menggoreng isu itu atau mengolah isu itu gitu. Kalau antum memandangnya seperti apa? Jadi begini Mas Ari, kalau kita bicara soal nasab, ini kan bagian daripada ilmu yang memang di dalamnya tidak lepas dari ijtihad, ya kan? Dari catatan-catatan sejarah dan seterusnya, yang tentunya dalam ijtihad maupun dalam catatan sejarah ada perbedaan-perbedaan di antara ulama-ulama ahlinya. Nah, soal habaib lah kita katakan. Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak ada masalah. Itu hak dia. Hak dia. Ya sama seperti tadi berarti ya. Itu hak dia nggak percaya nggak apa-apa. Iya. Yang jadi masalah pada saat dia melontarkan hal-hal yang nggak elok kepada para habaib. Habaib penipu, habaib pembohong, habaib ini penumpang gelap, habaib ini penjahat, habaib ini nasabnya palsu dan lain sebagainya. Dan itu dijadikan propaganda. Kampanye ini yang bikin gaduh. Nah ini masa dibilang propaganda. Kiai-kiai kita itu melakukan seperti itu upaya dakwah, upaya mencerdaskan umat, upaya amar ma'ruf nahi munkar. Kan dia sendiri yang bilang amar ma'ruf nahi munkar. Iya kan? Kan polemik nasab sederhana. Habib itu kan ngaku zuriat Nabi. Ada masyarakat Indonesia nggak percaya. Kemudian ada kiai dari Banten, Kiai Imad, melakukan penelitian berdasarkan disiplin ilmu nasab karena beliau memiliki kecakapan ilmu tersebut.
ditemukan sebuah fakta bahwa mereka bukan zuriat Nabi. Dikuatkan dengan perspektif ilmu modern, ilmu DNA, belum lagi filologi, belum lagi rijalul hadis. Bahkan mereka itu mustahil zuriat Nabi. Masa jadi kiai-kiai kita yang disalahkan? Justru mereka yang bikin gaduh. Diberikan informasi bahwa mereka bukan zuriat Nabi. Akhirnya apa? Framing bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu adalah sesuatu yang mengandung unsur adu domba, memecah belah umat. Kan gak logik. Ya Allah, luar biasa ya. Playing victimnya di sini teman-teman. Dan gak cukup di sini. Kita simak selanjutnya. Itu dijadikan propaganda. Kampanye ini yang bikin gaduh. Dan yang bikin gaduh itu, ya saya tegaskan, bukan Kiai Imad dan kelompoknya, bukan. Ini perlu kita tahu, dan termasuk Bang Arik Untung. Justru yang bikin gaduh itu Habib Klen Ba'alwi. Apa responnya terhadap penelitian Kiai Imad yang memframing Kiai Imad itu melakukan pecah belah umat, melakukan adu domba. Itu loh. Ya, dan yang menjadi generator kalau misalnya itu sifatnya aib seorang Habib, kemudian diputar ulang, ya kan, kemudian dikontenkan, ya itu akibat respon awal Habib Klen Ba'alwi juga, yang membuat framingan tuduhan terhadap Kiai Imad. Bahkan Kiai Imad sederhana menyampaikan hasil dari penelitian ilmiahnya. Seperti itu. Bukankah sebelum adanya polemik nasab, sebelum adanya Kiai Imad, Pak Rizik Syihab itu yang orang pertama ya bilang, kalau memang ngaku zuriat Rasul, buktikan loh dengan ilmu sejarah, dengan ilmu nasab. Kalau perlu tes DNA, cocokkan dengan rambut Nabi. Kalau ada orang nggak percaya habaib itu dan Nabi, kan hak dia. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Sebentar, Anda nggak percaya, ya sudah, selesai kan. Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ini soal percaya nggak percaya, soal trust, itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya, itu harus percaya turunan Nabi ada, nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Nah, kita hanya menunjukkan bahwa Habib ini keturunan Nabi, ini loh silsilahnya, ini loh catatan sejarahnya, ini loh bukti-buktinya. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Seringan itu, Wih. Simpel kan? Dan dari dulu juga yang nggak percaya banyak kok, bukan sedikit. Banyak dari dulu yang nggak percaya, tapi nggak pernah ribut. Maksudnya udah bertahun-tahun. Dari dulu udah banyak kok. Katakan umpamanya sebagian saudara-saudara kita di Muhammadiyah, saudara-saudara kita di Muhammadiyah, dari dulu banyak yang mempertanyakan itu. Saudara-saudara kita dari golongan Al-Irsyad umpamanya, ya kan, sebagian dari dulu juga banyak yang mempertanyakan itu. No problem. Dia mau percaya, dia nggak percaya, hak dia. Dan dari dulu kan yang benci habaib juga banyak. Dari dulu mereka nggak percaya habaib keturunan Nabi juga ada, tapi nggak ribut. Kenapa nggak ribut? Karena mereka-mereka yang nggak percaya ini nggak melakukan propaganda, nggak melakukan fitnah. Lakum dinukum waliyadin lah. Sudah. Ya. Dulu. Ini apa namanya? Ari Untung tadi kan ngeluarin statement, ngeluarin ayat ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah ini, kalau orang nggak belajar begini, lakum dinukum itu surat Al-Kafir, Bang. Ya. Surat Al-Kafirun itu buat orang kafir. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamaku, untukku agamaku. Bukan itu statement yang harus dilontarkan. Harusnya nafsi-nafsi. Karena dari barisan Kiai Imad yang kontra terhadap Habib ini juga orang Islam, Bang. Hati-hati. Ayat itu nggak pantas ditujukan untuk saudara Muslim juga. Bilang aja nafsi-nafsi masing-masing. Kayak gitu, Bang. Ya. Selesai. Jadi, saya nggak percaya. Ya selesai. Saya nggak mau panggil itu Nabi dengan panggilan Habib. Saya mau panggil nama aja. Itu hak dia. Saya mau panggil Ustadz aja. Silakan. Jadi artinya sebetulnya persoalannya sederhana. Nah, antara kan percaya atau enggak aja gitu. Ya, ada orang nggak percaya, kemudian dia bikin tesis umpamanya untuk mengungkapkan secara ilmiah kalau habaib ini nggak meyakinkan keberadaannya. Itu hak dia. Tapi kalau dalam tesisnya ada kemudian fitnah, hoax, kemudian ada cercaan, ada caci maki, itu bukan tesis ilmiah lagi namanya. Yang terjadi saat ini itu. Nah ini, ya dia bilang ada caci maki, nggak ada, nggak pernah Kiai Imad itu mencaci maki, yang ada dia.
Dia sendiri. Ya, mau bukti ini videonya. Dia mau kritik nasab Ba'alwi, nasabnya sendiri nggak jelas. Bukan saya nuduh, bukan. Saya bingung orang nasabnya bagaimana. Nanti bilang Imad bin Utsman, nanti bilang Imad bin Sarman, Imad bin Sarmana. Terakhir begitu melihat ijazahnya, saudara, di sana ada dokumen SMP-nya, nama bapaknya ditulis Haji Samun. Iya kan? Kolerasinya apa? Imad bin Sarman, Imad bin Samun. Nggak ada kolerasinya di polemik nasab. Ini kan upaya pembunuhan karakter yang dilakukan oleh dia. Iya kan? Pakai logika. Siapa yang mencaci maki? Belum lagi dari habib-habib yang lain. Wah, nggak usah kita tampilkan lah. Kelamaan durasinya. Ya, kita simak lagi. Jadi kalau ada kelompok yang nggak percaya, silakan. Siapa yang paksa? Sesimpel itu sebenarnya. Contoh sekarang Mas Ari, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Nabi. Mas Ari percaya, hak Mas Ari kan? Yeah. Mas Ari nggak percaya, hak Mas Ari juga kan? Terus apakah kalau Mas Ari nggak percaya langsung boleh kita tuding, kita maki-maki? Atau sebaliknya kalau Mas Ari percaya, Mas Ari harus dicaki-maki, dituding-tuding? Enggak dong. Itu urusan percaya nggak percaya, jalin aja masing-masing. Nah, jadi itu. Jadi kemarin ini yang kita bantah bukan soal itunya, tapi fitnah-fitnahnya yang kita bantah. Fitnah umpamanya seperti bahwa Imam Ubaidillah itu tokoh palsu, tokoh fiktif, tokoh yang nggak ada juntrungannya dan seterusnya. Atau fitnah yang mengatakan habaib di Indonesia banyak yang jadi antek Belanda, habaib di Indonesia ini banyak yang khianat kepada bangsa ini. Kemudian mulai dihilangkanlah fakta-fakta daripada kontribusi para habaib dalam perjuangan dakwah di Indonesia dan seterusnya. Itu yang kita bantah. Baik, sebelumnya tadi Pak Rizik bilang ini sederhana soal percaya dan tidak percaya. Bukan itu, Bos. Ya. Karena Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berfatwa yang bagi likuli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif wa dabtuha la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh harus punya rasa cemburu, kita harus bisa menjaga nasab mulia baginda Nabi dari orang-orang yang mengaku tanpa bukti. Nah, ini jadi kewajiban buat kita umat Islam. Karena khawatir nanti akan menjatuhkan muru'ah citra baik baginda Nabi itu sendiri, dan yang terjadi hari ini tuh seperti itu. Dan ini yang menjadi kemudian generator menjadi pemantik atau menjadi penyebab utama Kiai Imad meneliti nasab Habib Ba'alwi. Banyak habib-habib itu yang ajarannya penuh dengan kurofat, belum lagi pemalsuan makam yang dilakukan, dawir-dawirnya bahkan gak segan-segan minta istri dari muhibinnya atas nama baginda Nabi. Nah, ini kan menjatuhkan muru'ah baginda Nabi, bahaya. Bukan soal percaya nggak percayanya. Sederhananya polemik nasab adalah ketika Habib dan Ba'alwi ini mengaku sebagai zuriat Nabi, dan kemudian ada masyarakat Indonesia nggak percaya, ada kiai yang meneliti dan dia nggak punya bukti, tapi dia marah-marah. Sederhananya seperti itu. Ada apa kok marah-marah? Kan seperti itu. Jadi bukan logika yang dikedepankan, kesederhanaannya itu bukan logika yang tadi dipakai, bukan soal percaya atau tidak percayanya, bukan. Karena kita sebagai Muslim harus bisa menjaga nama baik baginda Nabi. Ini ada orang yang ngaku zuriat Nabi, tapi tingkah lakunya, perilakunya, karakternya, wataknya, sifatnya gak kayak Nabi. Sedangkan kita paham ada kaidah, ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa mafil aba fil abna, apa yang ada di dalam diri orang tua itu akan diwariskan kepada anak. Orang tuanya baik, pasti anaknya baik. Orang tuanya buruk, pasti anak warisin keburukannya. Baginda Nabi kita kenal sebagai orang yang mulia, orang yang lemah lembut, orang yang baik, orang yang bijak. Nah, kebijakan, kelembutan, kebaikan itu tidak ditemukan di Habib Ba'alwi. Ini juga menjadi faktor indikasi kuat bahwa mereka itu bukanlah zuriat Nabi. Gitu loh. Jadi kita sebagai Muslim, kalau ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, punya tanggung jawab untuk menjaga nasab. Gitu. Makanya disuarakan. Nah, kemudian tadi dikatakan, ya, bahwa tuduhan Habib ini tidak memiliki kontribusi, dikatakan antek penjajah. Ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah. Pak Habib Rizik itu bukan ahli sejarah. Jadi sekarang kita simak video ya penjelasan dari pakar sejarah Indonesia, Profesor Anhar Gonggong.
yang menegaskan bahwa memang Habib Rian Ba'alawi itu tidak memiliki kontribusi untuk bangsa Indonesia ini, dan bahkan dari golongan mereka lahirlah antek-antek penjajah Mufti Batavia, termasuk Utsman bin Yahya dan kemudian Habib Ali Kuitang. Kita simak teman-teman. Jadi kalau dikatakan tadi ada sang merah putih dari Ba'alawi, saya tidak percaya karena saya punya dokumen yang sedemikian rupa bisa dipercaya, ditulis oleh seorang pejuang. Pangeran Diponegoro, kemudian Imam Bonjol, Tut Nyak Din, kemudian Teku Cik Ditiro, itu pahlawan nasional warga bangsa asli, pribumi asli. Saya yakin betul akan hal itu, karena saya punya sumbernya. Prof, juga ada perdebatan ini mengenai Sultan Hamid. Halaman pertama yang saya buka itu adalah Sultan Hamid sedang menandatangani dengan gembira bahwa dia dinaikkan pangkatnya dari kolonel menjadi mayor jenderal pada tahun 47. Ketika itu kita masih dikerjain Belanda. Yang menaikkan pangkat lawan lagi. Lawannya kan pengkhianat kok mau diberikan pahlawan tertinggi. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta mau mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, itu izin dulu kepada Habib Ali Kuitang. Bohong. Gue belum nanya pakai bohong. Pasti bohong ya. Nah pertanyaannya, kepada siapa kita harus percaya? Ya kalau kita punya akal waras, ya kita harus percaya kepada pakarnya. Profesor Anhar Gonggong itu adalah pakar sejarah berdasarkan data, punya catatan. Sedangkan Pak Rizik Syihab bukan pakar sejarah dan berdasarkan asumsi pribadi saja, atau asumsi daripada kebanyakan Habib-Habib Rian Ba'alawi, golongannya, klannya. Kan seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dua Habib ini, Habib Utsman bin Yahya, Habib Ali Kuitang, sama-sama punya bintang penghargaan di sini, ya kan? Lihat, perhatikan. Dan nggak ada kita temukan satupun kiai kita pribumi, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang kemudian dapat penghargaan sama seperti ini. Nggak ada. Kecuali dari golongan Habib Rian Ba'alawi. Kenapa? Ya karena dia antek penjajah. Dan fatwanya juga ada sebenarnya. Cuman nggak mungkin saya tuangkan di sini juga. Tentu akan kelamaan durasinya. Seperti itu. Jadi salam akal waras ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi ya minimal pengimbang agar bisa menjadi bahan pertimbangan. Ya, ini akhir zaman, banyak yang salah dikatakan benar, benar dikatakan salah. Ya, ingat, ini akhir zaman. Jangan tertipu kepada kemasan. Oke, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.